Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Kurang lebih kemarin kita sudah membahas sedikit terkait dengan rumusan Pancasila yang di dalamnya juga termuat adanya sejarah-sejarah lahirnya Pancasila namun masih bersifat umum. Kemarin juga dibahas tentang nilai-nilai yang terinternalisasi yaitu pada masa budaya dan tradisi nenek moyang yang kemudian menjadi titik tolak perumusan atau konsep Pancasila. Yang kemarin kita bahas ada nilai ketuhanan, nilai toleransi, nilai musyawarah. Nah, hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam sebuah konsep sebagai dasar negara yaitu Pancasila. Baik, langsung saja di sini konten atau isi dari materi kita. Yang pertama adalah Pancasila pada zaman kerajaan, yang kedua adalah pada zaman penjajahan Belanda, yang ketiga adalah pada masa kebangkitan nasional, yang keempat pada zaman penjajahan Jepang, dan yang terakhir adalah pada masa proklamasi kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Oke, langsung saja. Nah, pada zaman kerajaan, di sini kerajaan yang pertama kali menduduki Indonesia yaitu ada Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu ya. Nah, di sini pada saat Kerajaan Kutai menduduki Indonesia, ini mulai muncul adanya nilai-nilai ketuhanan ya, khususnya yaitu pada masa itu Raja Mula Warman sebagai raja dari Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi membuat prasasti Tujuh Yupa atau tiang batu yang dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan kenduri dan juga hadiah bagi sedekah pada Brahmana. Nah, dari sini sudah muncul nilai-nilai sosial politik, nilai-nilai ketuhanan dalam kerajaan. Berikutnya pada masa kerajaan Sriwijaya, yakni abad ke-7, di mana dikuasai oleh Wangsa Syailendra. Nah, kerajaan Sriwijaya pada masa ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai laut, dan dari basis lautnya tersebut kerajaan Sriwijaya ini mempersatukan pedagang baik pedagang yang dari pengrajin sendiri dan juga dari para pegawai raja. Berikutnya pada masa kerajaan Sriwijaya ini sudah muncul beberapa hal yang merujuk pada hal-hal yang sudah merujuk pada pemerintahan, yakni diciptakannya peraturan, kemudian juga membentuk badan-badan khusus seperti pajak, benda kerajaan, kemudian juga ada membentuk tim rohaniawan yang bertugas untuk mengawasi pembangunan patung dan juga bangunan suci yang dibangun pada masa itu, serta sudah mulai muncul sistem negara bersatu dengan nilai ketuhanan. Nah, ini jadi pada masa kerajaan Sriwijaya nilai-nilai yang muncul adanya nilai-nilai aturan, kemudian juga adanya badan-badan khusus. Badan khusus itu yang paling disoroti adalah rohaniawan yang bertugas untuk mengawasi pembangunan patung dan juga tempat-tempat suci pada masa itu yang digunakan untuk penyembahan para dewa. Nah, maka di sini sudah muncul adanya nilai ketuhanan. Yang berikutnya adalah kerajaan sebelum Majapahit. Nah, kerajaan sebelum Majapahit ini dibagi menjadi dua, yakni di daerah Jawa Tengah dan yang kedua adalah di daerah Jawa Timur.
Di daerah Jawa Tengah itu ada Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, kemudian ada Kerajaan Sanjaya pada abad ke-8 yang membantu membangun Candi Kalasan, ya, Candi Kalasan yang ada di daerah Yogyakarta itu. Nah, pada abad ke-9 ya, itu dibangun Candi Borobudur yang bercorak Buddha, sementara pada abad ke-10 itu dibangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Jadi pada masa itu sudah muncul adanya toleransi, ya, pada masa kerajaan sebelum Majapahit itu sudah muncul toleransi antar umat beragama, di mana pada masa itu masuk adanya agama Hindu dan Buddha dan mereka sudah bisa hidup berdampingan. Nah, jadi kalau yang kedua tadi mengacu pada hal-hal atau nilai-nilai ketuhanan, maka di sini selain mengacu pada nilai ketuhanan juga sudah muncul adanya nilai-nilai toleransi. Kemudian di Jawa Timur, nah di Jawa Timur juga muncul sama pada abad ke-9, itu ada Kerajaan Isana, kemudian ada Kerajaan Damawangsa, ada juga Kerajaan Airlangga. Nah, pada saat Kerajaan Airlangga ini Raja Airlangga membangun bangunan keagamaan dan asrama. Kemudian juga sudah muncul adanya musyawarah. Ya, musyawarah di sini meliputi para pengikut, kemudian rakyat dan juga brahmana, di mana mereka bermusyawarah untuk supaya Raja Airlangga ini mau menjadi raja. Nah, jadi di sini sudah ada nilai ketuhanan, ya, yang dibuktikan dengan bangunan keagamaan, kemudian adanya nilai musyawarah, yaitu musyawarah untuk menunjuk Raja Airlangga. Kemudian ada juga tanggul dan waduk, ya, jadi sudah muncul pembangunan tanggul dan waduk. Di sini pembangunan tanggul dan waduk ini tentu saja diupayakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau sebagai upaya kesejahteraan. Nah, jadi di sini sudah ada nilai kerakyatan atau kesejahteraan rakyat, sudah muncul nilai musyawarah, sudah muncul nilai ketuhanan. Nah, pada masa sebelum sebelum Majapahit ini pula sudah mulai menggunakan simbol Garuda. Ya, Garuda sebagai simbol, yakni sebagai simbol kekayaan. Maksudnya kekayaan di sini adalah kekayaan satwa di Indonesia, ya, yang sangat representatif untuk bangsa Indonesia ini sendiri, ya, dengan simbol Garuda, kekayaan, kemudian juga kekuatan, ya, sebagaimana kita tahu burung Garuda ini sangat kuat, ya, sangat besar, ya, dan juga pada masa itu dikenal bahwasanya Garuda ini sebagai wahana atau alat transportasi para dewa, yaitu Dewa Wisnu. Nah, berikutnya kita masuk pada Kerajaan Majapahit. Oke, pada Kerajaan Majapahit tahun 1923 itu diduduki oleh Raja Hayam Wuruk, ya, yang dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada. Nah, dalam Kerajaan Majapahit ini nilai toleransi justru sangat kental sekali, di mana ada dua agama, yakni Hindu dan Buddha, yang bersatu dalam satu kerajaan. Nah, di sini muncul istilah-istilah yang kemudian hari menjadi dasar negara dan juga semboyan negara, yakni Pancasila dan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Adapun Pancasila itu dipelopori, ya, oleh Empu Prapanca. Nah, Empu Prapanca dalam kitabnya, ya, kitab Negara Kartagama, dan kemudian Empu Tantular ini yang memelopori semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana beliau menuliskan Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam kitab Sutasoma. Nah, jadi pada masa ini sudah mulai terlihat semboyan dan juga
istilah ya, tentang dasar negara. Oke, pada masa kerajaan Majapahit ini juga muncul beragam aliran serta sekte ya, dan juga adanya kolaborasi antara tradisi Tantrayana dan Krada. Nah, di sini tradisi Krada ya, baik, mohon maaf sebentar ya. Oke, tradisi Krada itu sendiri merupakan upacara untuk menghormati nenek moyang yang sudah meninggal. Nah, dalam masa ini ya dikenal adanya istilah sinkretisme. Oke. Adapun nilai-nilai Pancasila ya yang muncul, ya, nilai-nilai Pancasila yang terinternalisasi dan muncul pada masa itu yaitu adanya nilai toleransi yang dibuktikan adanya dua agama dalam satu kerajaan, kemudian mempersatukan Nusantara Raya, dan yang terakhir adanya musyawarah mufakat. Yang selanjutnya yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada zaman penjajahan Belanda ini dibagi menjadi 3, yakni abad ke-16, abad ke-17, dan abad ke-18. Oke, di sini abad ke-16. Nah, pada abad ke-16 ini kerajaan Islam sudah mulai masuk ke Indonesia dan sudah berkembang pesat. Nah, adapun yang paling awal ya kerajaan Islam itu ada kerajaan Demak. Kemudian pada abad ke-16 ini pula banyak pedagang dari Eropa ya, kemudian dari Portugis serta dari Spanyol yang datang ke Indonesia. Namun ternyata ada misi untuk menguasai negara. Ya, ini khususnya adalah bangsa Portugis yang pada tahun 1511 itu sudah menguasai Malaka. Nah, pada abad 16 akhir, nah ini bangsa Portugis ya, atau Belanda itu karena ada konflik internal ya, maka kemudian memunculkan VOC. Nah, pada masa ini dilawan oleh Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, dan juga ada perlawanan juga di daerah Makassar ya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, dan di Banten juga dilakukan perlawanan ya yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Jadi pada masa akhir abad 16 itu Belanda sudah hadir ke Indonesia untuk misi menjajah. Nah, pada masa ini sudah muncul beragam perlawanan baik dari Mataram, kemudian dari Makassar, dan juga dari Kerajaan Banten. Yang berikutnya pada abad ke-17, nah ini juga masih ada perlawanan karena bangsa Belanda masih menduduki Indonesia pada masa itu ya, sebagaimana teman-teman ketahui bangsa Belanda menduduki Indonesia itu selama 3,5 abad lamanya ya. Jadi bisa dibayangkan betapa keras perjuangan ya, betapa keras dan kuat perjuangan bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, pada abad ke-17 ini ada juga perlawanan yang dilakukan oleh Trunojoyo yang dipimpin oleh Untung Suropati. Kemudian juga ada Ibnu Iskandar ya yang berasal dari Minangkabau, namun hasilnya nihil ya, tidak
dapati keuntungan apa-apa ya, karena kalah dari bangsa Belanda. Nah, alasannya kenapa ya? Karena yang pertama ada kurangnya koordinasi antara beberapa kerajaan tersebut ya, kurang koordinasi untuk bersatu. Dan juga yang kedua, karena Belanda ini sudah memiliki kekuatan militer ya, menggunakan kekuatan militer yang digunakan sehingga sangat sulit untuk mengalahkan Belanda pada masa itu. Yang selanjutnya adalah pada abad ke-18 ya, perlawanan di berbagai daerah. Nah, ini sudah ada perlawanan di berbagai daerah, mulai dari di Maluku, yakni dipimpin oleh Kapten Patimura, kemudian ada di Palembang Sultan Baharudin, ada Imam Bonjol ya di Minangkabau, dan beberapa daerah baik di Jawa Tengah, kemudian juga di Batak. Namun sekali lagi pada abad ke-18 ini perlawanan terhadap Belanda masih sia-sia ya, dikarenakan adanya kurang koordinasi, kurangnya persatuan dan kesatuan kerajaan-kerajaan pada masa itu untuk melawan Belanda. Oke, jadi pada masa penjajahan Belanda ini ditemui banyak kendala ya. Yang pertama adalah kurangnya koordinasi, persatuan dan kesatuan dari masing-masing kerajaan, karena pada masa itu sudah banyak muncul kerajaan-kerajaan Islam ya untuk melawan Belanda. Namun karena adanya kurang persatuan dan kesatuan, maka belum berhasil mengalahkan Belanda pada masa itu. Di sisi lain, Belanda juga sudah memiliki armada militer yang memadai, sehingga sangat sulit bagi bangsa Indonesia masa itu untuk melawan Belanda. Nah, berikutnya adalah pada masa kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, pada abad ke-20 kebangkitan dunia timur ya, termasuk di Indonesia, itu dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, dengan membentuk organisasi Budi Utomo. Nah, tepatnya adalah pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, misi dari Budi Utomo ini apa? Misinya adalah mewujudkan bangsa merdeka dengan kekuatan sendiri. Nah, jadi pada masa itu di berbagai negara, di Amerika, kemudian juga di Thailand dan juga di beberapa negara lain, itu sudah banyak bangsa negara di negara-negara tersebut yang melakukan perwujudan kekuatan ya dari dirinya sendiri. Nah, jadi dari sini sebenarnya misi dari Budi Utomo itu mengajak bangsa Indonesia ya untuk melawan bangsa penjajah dengan tangan mereka sendiri. Nah, jadi dengan kekuatan yang dimiliki segenap upaya dilakukan. Nah, kemudian pada tahun 1909 itu muncul SDI atau Sarekat Dagang Islam. Kemudian SDI ini berubah nama menjadi SI, Sarekat Islam, yang menjadi gerakan politik dan dipimpin oleh Cokro Aminoto. Yang selanjutnya muncul ya, jadi adanya Budi Utomo itu telah memelopori munculnya berbagai organisasi-organisasi di Indonesia. Tadi sudah muncul SDI yang berubah menjadi SI, kemudian juga munculnya Indonesian Partij yakni yang dilapori oleh 3 serangkai. Namun untuk Indonesian Partij ini sendiri tidak bertahan lama karena perlawanan yang dilakukan itu bersifat radikal, sehingga salah satu dari pemimpin Indonesian Partij itu dibawa ke
negara penjajah, ya, disandra gitu. Kemudian muncul adanya partai, ya, PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dititik beratkan pada kesatuan nasional, ya, dan juga pada masa ini sudah diungkapkan tujuan jelas dari pembentukan PNI. Nah, maka pada masa ini, ya, PNI banyak diikuti oleh golongan pemuda. Nah, kemudian melaksanakan Sumpah Pemuda, yakni pada tahun 1928 tanggal 28 Oktober, yang sampai sekarang masih kita kenal sebagai kita kenal dan kita peringati tanggal 28 Oktober itu sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya adalah adanya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Dan pada masa ini pula, ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dinyanyikan lagu Indonesia untuk yang pertama kali. Nah, berikutnya Partai Nasional Indonesia menjadi Partindo atau Partai Indonesia pada tahun 1931, dan muncul yang terakhir adanya PNI baru. Namun PNI di sini bukan Partai Nasional Indonesia, namun Pendidikan Nasional Indonesia, ya, yang dipelopori oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada penjajahan Jepang, ya, sampai dengan pasca kemerdekaan. Oke, di sini pada masa penjajahan, nah, penjajahan ini masih penjajahan Jepang, ya, pada tahun 1940. Nah, pada masa itu Nederland atau Belanda diserbu oleh tentara Jerman, yakni Nazi, ya, yang menyebabkan instabilitas atau ketidakstabilan politik di Belanda pada masa itu. Dan pada masa ini pula, ya, Belanda gagal untuk memenuhi janjinya. Bukan gagal sebenarnya, namun janji untuk memerdekakan Indonesia itu hanya janji palsu belaka. Jadi sampai akhir Belanda menduduki Indonesia pada tahun 1940, nyatanya tidak ada perwujudan janji tentang kemerdekaan tersebut. Nah, maka pada masa itu, ya, tahun 1942 itu Jepang mulai masuk ke Indonesia dengan propagandanya, ya, Jepang pemimpin Asia. Nah, karena pada masa ini kenapa bangsa Indonesia welcome terhadap bangsa Jepang? Ya, karena adanya propagandanya tersebut, dan juga Indonesia menganggap bahwasanya bangsa Jepang ini serumpun, yakni sama-sama berasal dari Asia, sehingga besar harapan bagi Indonesia untuk dapat merdeka dengan bantuan Jepang. Nah, pada tanggal 29 April, ya, tahun 45 itu Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Nah, kemudian pada akhirnya untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, Jepang ini menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat. Nah, jadi dijanjikan kemerdekaan. Nah, maka pada tanggal 29 April 1945 ini juga, ya, janji tersebut direalisasikan, ya, pada saat bertepatan dengan ulang tahun pemimpinan Jepang pada masa itu, dan juga sebagai upaya persiapan kemerdekaan dibentuklah BPUPK, ya, atau BPUPKI. Ya, di situ BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Nah, di situ terdiri dari panitianya tidak hanya dari orang Indonesia, namun juga ada dari orang Jepang. Nah, pada tanggal 29 Mei
1945 ini diadakan adanya sidang BPU PKI pertama. Badan Usaha Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Yang berikutnya tindak lanjut dari adanya sidang BPU PKI. Nah, kalau teman-teman kemarin masih ingat, untuk sidang BPU PKI pertama ini juga sudah muncul rumusan tentang dasar negara ya, namun belum disebut sebagai Pancasila, hanya rumusan-rumusan tentang dasar negara yang diilhami dari nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Nah, itu kemarin ya ada rumusan dari Supomo, kemudian dari Muhammad Yamin, dari Insinyur Soekarno, dan kemudian ada sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 Juli, di mana pada saat sidang BPU PKI kedua ini tidak melibatkan panitia dari bangsa Jepang masa itu. Nah, setelah BPU PKI kedua, maka pada tanggal 17 Agustus ini Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, dan tanggal 18 Agustus ini dilakukan sidang PPKI. Ya. Nah, pada saat 18 Agustus karena Indonesia ini sudah disebut sebagai negara merdeka, tentu saja ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh Indonesia ya, untuk memperkuat bahwasanya Indonesia ini adalah sebuah negara ya, jadi ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Nah, pada tahun 1945 yaitu pasca kemerdekaan, nah ini kemerdekaan Indonesia ternyata tidak berjalan mulus dan dapat diterima begitu saja, khususnya oleh Belanda. Nah, pada masa 1945 ini Belanda mengisukan ya dengan sangat liciknya mengisukan bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu adalah atas bantuan dari Jepang. Nah, jadi seolah-olah bahwasanya kemerdekaan itu bukan dari perjuangan bangsa Indonesia, namun semata-mata hanya hadiah dari Jepang. Begitu kurang lebih isu yang dipropagandakan oleh bangsa Belanda. Nah, untuk melawan propaganda Belanda masa itu, kemudian bangsa Indonesia ya, khususnya para pemimpin negara, membuat maklumat ya kemerdekaan untuk internasional. Jadi membuat pengumuman kemerdekaan untuk nasional yang berisi tentang menghentikan kekuasaan presiden ya, yang semula unlimited atau tidak terbatas. Kemudian karena sebagai negara yang merdeka ya, tentu saja cirinya adalah ada banyak partai atau multi partai di dalamnya, maka pada masa itu dibentuklah banyak partai. Dan yang terakhir ini menggunakan demokrasi liberal. Nah, namun ya karena menggunakan demokrasi liberal inilah ya terjadi ketidakstabilan ya sosial politik ya, disebabkan tidak sesuainya nilai-nilai liberal dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, kemudian pada tahun 1949 ya terjadi konferensi meja bundar ya di Den Haag, itu memunculkan adanya Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat ini Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Ya, jadi tidak bersatu padu namun terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang berikutnya pada tahun 1950, nah ini Indonesia sudah disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, karena sekaligus juga mematahkan
rumusan tentang Indonesia, ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi di sini semua negara, semua pulau yang ada di Indonesia itu menjadi satu negara kesatuan. Di sini dikenal adanya negara bagian Republik Indonesia Proklamasi, kemudian ada negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Jadi ada tiga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tiga bagian tersebut bersatu menjadi Republik Indonesia. Dan yang terakhir yakni pada tanggal 5 Juli tahun 1959, di situ muncul adanya dekret presiden. Nah, dekret presiden ini sendiri apa? Dekret presiden itu adalah putusan dari seorang kepala negara, ya, atau orang lain yang menduduki jabatan tertinggi di sebuah negara yang merupakan, ya, penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Jadi di sini intinya dekret presiden itu adalah keputusan yang diambil oleh pimpinan, ya, atau orang tertinggi dalam suatu negara dalam upaya mengambil keputusan secara sepihak. Dan hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, ya. Alasannya adalah untuk mengambil keputusan-keputusan pada saat darurat. Nah, maka muncul adanya hukum darurat pada masa itu. Ya, hukum darurat meliputi dua, yaitu hukum tata negara darurat subjektif dan kemudian hukum tata negara darurat objektif. Oke. Nah, pada masa itulah, ya, dari awal hingga akhir, yakni pada masa penjajahan Belanda sampai akhirnya pasca kemerdekaan, disitulah kemudian Pancasila sudah secara resmi, ya, dan disahkan sebagai landasan dasar hukum di Indonesia dan juga sebagai ideologi atau cita-cita bangsa. Nah, jadi munculnya Pancasila ternyata ketika kita merunut pada sejarah yang ada, itu tidak terlepas dari peran nenek moyang kita, ya, munculnya kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Nah, maka, ya, sangat tidak relevan apabila ada 1-2 oknum, ya, yang menyatakan bahwasanya Indonesia ini harus menjadi sebuah negara Islam. Karena kalau kita menilik pada sejarah yang ada, yang memperjuangkan Indonesia ini menjadi sebuah negara itu tidak hanya Islam, namun ada Hindu dan Buddha yang pertama kali masuk, dan juga negara-negara lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan merumuskan, ya, menjadi inspirasi dari tercetusnya rumusan Pancasila itu. Baik, saya rasa cukup sekian. Ini adalah bibliografi atau daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.